Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kehendak Bapa di Surga, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yakni supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemarin kita sudah merayakan sukacita bersama Gereja Kudus karena kejayaan dan kesuksesan yang telah diraih semua orang kudus Allah. Kita yang masih hidup di dunia ini adalah juga bagian dari Gereja Kristus yang masih berjuang untuk meraih kekudusan seperti mereka. Tapi ada juga saudara-saudari kita yang belum diperkenankan masuk ke dalam kebahagiaan surgawi. Beberapa dari mereka yang menolak beriman kepada Allah dan tidak mau diselamatkan, mereka dimasukkan ke dalam api yang kekal yang kita kenal sebagai neraka. Tetapi bagaimana dengan saudara-saudari kita yang sudah dibaptis dan percaya kepada Yesus, tetapi masih memiliki hutang dosa? Mereka ini harus disucikan di dalam purgatorium atau api penyucian. Jadi, tidak semua orang yang sudah percaya kepada Yesus dipastikan langsung masuk ke dalam surga. Sebab ada orang yang meskipun mengimani dan menerima Yesus sebagai juru selamatnya, mereka ternyata tidak selalu setia dan melakukan dosa berat. Dosanya diampuni, ya, namun mereka tetap harus dimurnikan. Saudara-saudari terkasih, saudara-saudari kita yang telah meninggal dunia bisa jadi adalah mereka yang harus disucikan di dalam api penyucian atau purgatorium. Dalam keadaan itu mereka sudah tidak bisa menolong dirinya sendiri. Mereka sangat bergantung pada doa-doa kita yang masih hidup di dunia ini untuk memohonkan rahmat pengampunan dari Allah Bapa yang kita kenal sebagai indulgensi penuh atau sebagian. Maka selama bulan November ini, gereja menyediakan waktu penuh rahmat agar kita meluangkan waktu untuk mohon kemurahan Allah Bapa agar memberikan pengampunan atas siksa dosa yang masih harus dialami para saudara kita yang sudah meninggal dan masih harus disucikan di purgatorium. Kita dapat mengunjungi makam mereka dan mendoakannya, merayakan Ekaristi dan mohon kemurahan Tuhan untuk saudara yang kita doakan. Kita juga dianjurkan untuk mendoakan mereka yang sudah meninggal dan tidak ada yang mendoakan mereka. Bulan ini akan menjadi berkat untuk saudara-saudari kita itu. Saudara-saudari terkasih, pesan pertama yang mau disampaikan adalah
agar kita peduli akan keselamatan saudara-saudari kita itu. Sebab hari ini kita mendengarkan firman Tuhan Yesus tentang apa yang menjadi kehendak Bapa-Nya. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yakni supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Gereja Kudus yang menyediakan kemudahan rahmat melalui indulgensi bagi saudara-saudari kita itu, marilah kita tanggapi dengan kasih persaudaraan, agar mereka juga dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dan beroleh hidup yang kekal. Banyak dari antara kita mungkin tidak begitu tahu tentang pentingnya mendoakan saudara yang sudah meninggal, sehingga bulan ini dianggap sama dengan bulan-bulan yang lain. Inilah masa yang penuh rahmat bagi gereja, khususnya untuk sanak saudara kita yang telah meninggal dunia. Sekiranya mereka membutuhkan doa-doa kita karena mereka masih berada di api penyucian. Doa-doa kita itu akan berguna untuk keselamatan mereka. Kita mendoakan mereka dan kita berharap kelak bila mereka berada di surga Bapa. Di surga mereka juga mendoakan kita yang masih hidup agar kita setia dan mengandalkan Tuhan Yesus untuk berusaha menjadi orang yang kudus dan sempurna seperti Bapa-Nya yang di surga adalah sempurna. Saudara-saudari terkasih, inilah kehendak Bapa, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Jadi, sejak semula, yaitu ketika Allah mengutus Yesus ke dalam dunia, memang itulah kehendaknya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes bab 3 ayat 16. Peringatan arwah semua orang Kristen adalah juga saat yang penuh rahmat, yang mengingatkan kita bahwa kasih Bapa itu tidak hanya dialami semasa kita masih hidup, melainkan Ia juga mengasihi semua yang telah percaya kepada Allah Tritunggal, sekalipun mereka belum lulus sempurna. Ia juga mengasihi mereka dan berkehendak untuk menyelamatkan mereka, dan supaya putranya membangkitkannya pada akhir zaman. Kita yang masih hidup diminta untuk berpartisipasi, memohonkan rahmat pengampunan bagi mereka untuk sejumlah indulgensi yang sangat mereka butuhkan. Marilah kita mohon karunia pengampunan Allah yang maha murah dengan mendoakan saudara kita yang sudah wafat. Apakah aku memiliki kepedulian untuk keselamatan saudara kita dan mendoakannya? Marilah kita berdoa.
Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa-doa yang kami panjatkan untuk saudara-saudara kami yang masih menderita di api penyucian karena kasih-Mu dan penebusan Kristus. Terimalah mereka dalam surga-Mu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.